Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'in wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan rasa syukur hari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hanya dengan pertolongan beliaulah sehingga kita bisa kembali melanjutkan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Kemudian salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kelak kita nantinya diberikan syafaat oleh beliau pada yaumil akhir kelak. Baik anak-anak kami sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali materi pembelajaran kita, yaitu masih seputar tentang antologi puisi. Nah, pada pertemuan ini merupakan pertemuan kita yang ke-6. Kemudian kita perhatikan di sini anak-anak kami sekalian, subjudul pada hari ini ialah mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan ataupun dibaca. Baik, kita perhatikan langsung pada slide berikutnya anak-anak kami. Nah, di sini ada sebuah puisi berjudul Gadis Peminta-Minta karya Toto Sudarto Bachtiar. Nah, pada tahun 1950 ya. Baik, kita perhatikan. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil. Senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Tengadah padaku pada bulan merah jambu. Tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Ingin aku ikut, gadis kecil berkaleng kecil, pulang ke bawah jembatan yang melulur sosok, hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlapan, gembira dari kemayan riang. Duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral, melintas-lintas di atas air kotor, tapi yang begitu kau hafal. Jiwa begitu murni, terlalu murni, untuk dapat membagi dukaku. Kalau kau mati, gadis kecil berkaleng kecil, bulan di atas itu tak ada yang punya. Dan kotaku, oh kotaku, hidupnya tak lagi punya tanda. Nah, ini merupakan salah satu jenis puisi dari karya Toto Sudarto ya. Nah, sekarang ada yang dinamakan paraprase puisi. Dalam kita mengartikan sebuah puisi, kadangkala kita menerima sebuah kesulitan untuk mengetahui isi dari puisi tersebut. Nah, yang digunakan di sini paraprase, ataupun agar kita lebih tahu, lebih mudah mengartikan sebuah puisi itu, maka ada kegiatan yang dinamakan paraprase puisi. Nah, kita perhatikan di sini paraprase puisi adalah pengungkapan kembali suatu tuturan bahasa ke dalam bentuk bahasa lain tanpa mengubah pengertian. Pengungkapan kembali tersebut bertujuan untuk menjelaskan makna yang tersembunyi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, parafrase adalah penguraian kembali suatu teks atau karangan dalam bentuk susunan kata yang lain dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Nah, itu dia. Kadang-kala kita kesulitan menemukan makna pada puisi itu, sehingga kita harus alangkah lebih baiknya kita menggunakan paraprase puisi. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini puisi yang tadi telah sudah dibuat dalam bentuk paraprase, yaitu dengan menambah-nambahkan beberapa kata tanpa kita harus mengurangi kata-kata sebelumnya. Nah, bisa kita perhatikan. Di sini telah ditambahi kata kali. Setiap kali kita bertemu, gadis kecil itu yang berkaleng kecil di tangannya. Senyummu itu terlalu kekal
untuk dikenal duka, dan tengadah padaku pada bulan yang merah jambu. Tetapi kotaku jadi menghilang tanpa ada jiwa empati. Ingin aku mengikuti gadis kecil itu yang berkaleng kecil di tangannya. Gadis kecil itu pulang ke bawah jembatan leton yang memelur sosok. Dia hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlapan. Ide gembira dari kemayaan riang di dunia ini. Duniamu itu yang lebih tinggi dari menara gereja katedral. Ia selalu melintas di atas air kotor dan genangan air hujan. Tapi begitulah yang kau hafalkan, kan? Udah ya. Jadi di sini kita perhatikan setelah penambahan kata-kata yang ada ataupun telah melakukan parafrase puisi, sehingga di sini kita lebih mudah mempelajari puisi tersebut. Nah, kita lanjutkan lagi. Jiwa dia begitu murni, terlalu murni untuk membias jiwa membagi dukaku. Terpikir bagiku, kalau kau mati, gadis kecil itu yang berkaleng kecil di tangannya. Bulan yang ada di atas itu tak akan ada yang punya, dan kotaku ini, kotaku, hidupnya yang tenang, tak punya lagi tanda itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini kita perhatikan puisi yang tadi akan kita analisis. Yang pertama, tema dari puisi itu, gadis peminta-minta, adalah kemanusiaan. Di sini terlalu menonjol sisi kemanusiaannya, sangat menonjol. Kemudian dalam puisi ini, penulis bermaksud mengajak pembaca agar tidak memandang rendah martabat gadis peminta-minta, karena pada dasarnya kedudukan manusia semuanya sama di mata Tuhannya. Inilah tema dari puisi tersebut. Kemudian nada dan suasana. Puisi gadis peminta-minta bernada kesedihan dan keharuan penyair terhadap keadaan gadis peminta-minta pembawa kaleng kecil. Kesedihan dan keharuan tersebut digambarkan dalam kalimat, senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Nah, itu dia ya, penyair merasakan tingkat kesedihan yang sangat ya. Itu terdapat dalam kalimat, senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Nah, dalam puisi ini penyair menunjukkan bahwa dirinya begitu menjunjung tinggi kedudukan gadis peminta-minta. Suasana yang timbul akibat nada yang diperlihatkan oleh penyair menjadikan pembaca ikut terbawa suasana haru dan berempati pada gadis kecil yang berkaleng kecil itu. Baik, inilah dia nada dan suasana yang ada pada puisi tersebut. Ya, bisa kita perhatikan, bisa kita pahami di sini. Baik. Kemudian diksi atau pilihan kata. Dalam puisi gadis meminta-minta, penyair menggunakan bahasa yang begitu mendukung tema kemanusiaan, di mana penyair begitu terharu melihat kehidupan gadis peminta-minta. Nah, ini terbukti dari senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Maksudnya, penyair tak mampu membagi duka yang dirasakan oleh dirinya, karena gadis peminta-minta sudah dirasa cukup menderita menjalani kehidupannya. Kemudian, diksi yang berikutnya, ingin aku ikut gadis kecil berkaleng kecil. Nah, dalam hal ini, penyair bermaksud menunjukkan kepada pembaca perihal keinginannya untuk dapat merasakan kehidupan di lingkungan gadis peminta-minta, ataupun di sini penyair sangat ingin merasakan apa yang dirasakan oleh gadis kecil berkaleng kecil tersebut. Nah, itu dia, makanya dia ataupun penyair membuat kalimat ini, ingin aku ikut gadis kecil berkaleng kecil. Kemudian kita lanjutkan.
pengimajinan atau citraan. Yang pertama kita perhatikan ada citraan penglihatan. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil. Nah, penggalan bait di samping atau di atas menunjukkan bahwa keberadaan gadis kecil memang bisa dilihat, ya, dan memang ada di mana-mana. Nah, itu dia citraan penglihatan. Setiap kita bertemu, otomatis dalam hal ini kita melihat. Nah, itu dia. Kemudian banyaknya gadis berkaleng kecil menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga gadis kecil banyak turun di jalanan, menyodorkan kaleng demi mengharapkan iba dari orang lain. Inilah citra penglihatan yang kita lihat pada puisi tersebut. Kemudian ada citraan perasaan. Hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlapan, gembira dari kemayaan ringan. Penggalan bait di atas menunjukkan bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh gadis kecil hanya ada dalam angan-angan, karena kenyataannya hidupnya menderita. Nah, coba kita perhatikan, hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlapan. Angan-angannya di sini sangat tinggi, namun bisa perhatikan bagaimana keadaan yang sesungguhnya. Jiwa begitu murni, terlalu murni untuk bisa membagi dukaku. Penggalan bait di atas menunjukkan citraan perasaan karena kemurnian jiwa hanya dapat dirasakan, bukan dilihat atau didengar. Jiwa begitu murni, terlalu murni, ini tidak dapat dilihat dan tidak dapat didengar, akan tetapi dapat dirasakan. Makanya dikatakan di sini citraan perasaan. Baik, kita lanjutkan. Kata konkret. Gadis kecil berkaleng kecil, untuk menggambarkan bahwa gadis itu seorang pengemis. Pulang ke bawah jembatan yang melulur sosok, yaitu untuk menggambarkan tempat tidur yang pengap di bawah jembatan hanya dapat digunakan istirahat untuk dirinya sendiri. Hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlap, untuk menggambarkan hidup pengemis yang penuh dengan kemayaan. Kebahagiaan yang mereka rasakan sebenarnya adalah penderitaan. Duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral. Nah, mengkonkretkan gambaran tentang martabat gadis itu yang sama dengan martabat manusia lainnya. Kemudian, bulan di atas itu tak ada yang punya, kotaku hidup tak punya tanda, menunjukkan bahwa jika tidak ada gadis meminta-minta, maka tidak ada lagi yang identik di sebuah kota. Kemudian kita perhatikan di sini ada gaya bahasa ataupun majas. Yang pertama dalam puisi tersebut ada majas simile, yaitu duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral ya, yaitu membandingkan antara dunia yang dimiliki pengemis kecil dengan menara. Nah, barangkali di sini menara sangat tinggi ya. Nah, maka perbandingannya dibuat ke sana. Kemudian majas metafora. Tengadah padaku pada bulan merah jambu, diibaratkan bahwa bulan berwarna merah jambu sedangkan seharusnya adalah putih. Jadi di sini metafora, majas pengibaratan, menyamakan sesuatu dengan yang lain. Makna yang dimaksud oleh baris ini adalah pengemis itu menengadah tanpa harapan, ya. Menengadah tanpa harapan itu bisa kita perhatikan, tengadah padaku pada bulan merah jambu. Kenapa dikatakan pada bulan merah jambu? Karena sebenarnya bulan merah jambu itu tidak ada. Nah, makanya di sini dia menengadah dan tanpa ada harapan. Tanpa ada harapan itu bisa kita perhatikan. Maksudnya ada pada kalimat ini, pada bulan merah jambu. Nggak ada yang namanya bulan merah jambu, sehingga maksud dari tengadahnya itu adalah harapan yang sia-sia, menengadah tanpa harapan.
Ini dia maksud dari metafora yang majas metafora yang ada pada puisi tersebut. Kemudian ada majas personifikasi. Kita perhatikan. Tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Nah, barisan ini menunjukkan bahwa kota memiliki jiwa, sedangkan yang memiliki jiwa ialah manusia. Nah, itu dia bisa kita perhatikan ya, personifikasi. Seolah-olah benda bisa melakukan kegiatan manusia. Nah, itu dia. Barisan ini menunjukkan bahwa kotaku memiliki jiwa. Tidak ada kota yang memiliki jiwa. Nah, yang ada itu manusia. Perlambangan yang digunakan dalam puisi ini adalah lambang benda. Nah, itu bisa ditunjukkan oleh kaleng kecil dan jembatan yang melulur sosok. Lambang warna yang digunakan dalam puisi ini ditunjukkan oleh pada bulan merah jambu. Lambang suasana ditunjukkan oleh gembira dari kemayaan riang. Nah, amanat. Yang pertama di situ kita temukan amanat, sesama manusia kita harus saling menghargai tanpa memandang kedudukan sosial. Karena pada dasarnya kedudukan kita sama di hadapan Tuhan. Yang kedua, dalam kehidupan memang selalu ada dua sisi, gelap dan terang, hitam dan putih, kaya dan miskin, namun keadaan pasti berputar, dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, jangan pernah menganggap rendah orang lain. Yang ketiga, dalam kehidupan sosial, rasa simpati dan empati sangat diperlukan untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Oleh karena itu, rasa simpati dan empati perlu dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ketiga inilah yang merupakan amanat dari puisi gadis peminta-minta. Gadis kecil berkaleng peminta-minta ya. Gadis kecil berkaleng kecil, yaitu seorang peminta-minta. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak kami di sini, Bapak memberikan tugas. Yang pertama, carilah puisi dengan judul Menyesal, karya Ali Hasmi. Yang kedua, analisislah tema, nada dan suasana, diksi, pengimajian, kata, konkret, gaya bahasa, dan amanatnya. Nah, sama seperti yang tadi anak kami. Caranya, itu dia ya. Baik, apabila masih ada yang kurang jelas dengan penjelasan Bapak yang tadi, anak-anak kami boleh ditanyakan kepada Bapak langsung. Atau boleh juga anak-anak kami memberikan pertanyaan pada kolom komentar di YouTube kita. Namun boleh juga anak-anak kami bisa memberikan kritik. Dalam hal ini tentunya kritik yang membangun ya, agar nantinya video-video pembelajaran selanjutnya lebih menarik. Tentunya dalam memberikan komentar atau kritik ataupun pertanyaan selalu gunakan kata-kata yang sopan. Bapak sarankan. Baik, akhir kata, marilah kita selalu berusaha memperoleh suatu kebaikan, berlomba-lomba untuk mewujudkan suatu kebaikan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.